Bagian E, etika komunikasi dalam Islam dan implikasinya dalam pembelajaran. 1. Etika komunikasi Islam. Menurut Syekh Syukur Khalil, etika komunikasi Islam adalah ilmu tentang nilai-nilai moral yang baik dan buruk. Yang kedua, prinsip komunikasi Islam yang menjelaskan etika yang harus diterapkan siswa saat berbicara dengan guru mereka. Yang pertama disebut qaulan sadida, yaitu harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Yang kedua, qaulan ma'rufa, yang berarti menggunakan bahasa yang sesuai dan mudah dipahami. Yang ketiga, qaulan baligan, yaitu menyampaikan kata-kata yang merespon situasi. Adapun bagian ketiga, etika komunikasi guru dan siswa menurut Islam. Sebagai komunikator, guru harus memahami standar etika komunikasi secara umum. Etika komunikasi menuntut guru untuk berhati-hati dan cerdas ketika berbicara dengan siswa. Guru harus memastikan bahwa pesan yang disampaikannya penting, bermanfaat, dan dapat dipahami oleh siswa. Bagian kesimpulan daripada kelompok 10 yaitu psikologi komunikasi merupakan ilmu yang berusaha untuk menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Dalam pelaksanaannya, guru menggunakan kedua tipe komunikasi, yaitu verbal dan nonverbal. Guru memiliki etika komunikasi untuk menciptakan suasana pembelajaran yang konstruktif dan menyenangkan agar tujuan pendidikan tercapai. Mungkin sekian dari materi dari kelompok 10. Selanjutnya materi daripada kelompok 11. Materi dari kelompok 11 yang berjudul pengelolaan kelas dalam perspektif psikologi pendidikan. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, yang mana dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Pengelolaan adalah suatu proses yang sistematis dan menjalankan suatu tujuan yang mana di dalamnya terdapat perencanaan yang baik, pengarahan, pengontrolan, pemanfaatan sumber daya yang ada. B. Psikologi pendidikan. Psikologi dengan pendidikan menurut Berlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai a body of knowledge grounded in psychology, yang berdasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Teori dan teknik pengelolaan kelas. Pendidikan tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu, yakni mentransfer nilai. Oleh karena itu, daya kritis dan partisipatif harus selalu muncul dalam jiwa peserta didik. Adapun teori dan teknik yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori humanistik. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Yang keempat, teori ekologi kelas.
Yang kelima, teori pendekatan integratif. Bagian D, membangun lingkungan belajar yang islami dan kondusif. Membangun lingkungan belajar yang islami dan kondusif memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan suasana kelas yang mendukung pembelajaran efektif. Bagian E, strategi menghadapi masalah disiplin di kelas PAI. Ada beberapa strategi, seperti yang pertama, strategi preventif adalah strategi yang digunakan guru pendidikan agama Islam untuk mencegah agar pelanggaran kedisiplinan yang dilakukan peserta didik tidak mempengaruhi peserta didik yang lainnya. Selanjutnya, strategi kuratif adalah pengendalian sosial yang dilakukan untuk memberikan sanksi saat terjadinya penyimpangan sosial. Dan adapun disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Strategi dan pendekatan disiplin yang dapat digunakan dalam proses belajar meliputi yang pertama, strategi penggunaan waktu, yang kedua, pendekatan individual, yang ketiga, pendekatan interaksi, yang keempat, pendekatan psikologi kognitif, yang kelima, pendekatan pengalaman, yang keenam, pendekatan kebebasan, yang ketujuh, pendekatan keagamaan, yang delapan, strategi pembiasaan, yang kesembilan, strategi pendampingan, 10, strategi nasihat, yang ke-11, strategi keteladanan, dan yang terakhir, yang ke-12, strategi pendekatan bervariasi. Adapun kesimpulan daripada makalah kelompok 11 ini yaitu pengelolaan kelas adalah alat untuk memadukan pengamatan dan pengalaman yang cenderung memiliki kesamaan dengan proses yang sistematis, yang dalam menjalankan suatu tujuan dalamnya terdapat perencanaan yang baik dalam suatu ruangan sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Kemampuan seorang guru dalam pengelolaan kelas memiliki peranan yang sangat sentral baik sebagai perencana, pelaksana maupun evaluator pembelajaran. Hal ini juga yang harus dipahami bahwa pendukung utama terjadinya tujuan pembelajaran sebagai media pertemuan segala komponen pendidikan keberhasilan pengajaran dalam arti tercapainya tujuan-tujuan pengajaran sangat tergantung pada kemampuan mengatur kelas yang dapat menciptakan situasi yang memungkinkan anak didik dapat belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Baik, mungkin sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.